Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang terpenoid, sebuah golongan senyawa alam yang sangat penting dalam dunia kimiawi maupun biologi. Terpenoid memiliki kerangka karbon yang dibentuk oleh 2 atau lebih unit isopren, dan senyawa ini banyak ditemukan dalam tanaman dan memiliki beragam aktivitas biologi seperti antibiotik, hormon, dan lainnya. Mari kita jelajahi lebih dalam dengan saya, Amalia Dina. Nah, berikut terpenoid. Terpenoid ini juga dikenal sebagai isoprenoid ya, merupakan subkelas dari prenilipid yang disintesis oleh tanaman. Mereka memiliki rumus umum yaitu C10H16 dan terdiri dari unit isopren. Terpenoid memainkan peran krusial dalam alam mulai dari sifat antibiotik pada sesquiterpenoid hingga fungsi sebagai hormon pada tanaman dan serangga. Selain itu, mereka juga merupakan komponen penting dalam minyak asiri yaitu monoterpenoid. Nah, terpenoid ini tadi sudah disampaikan minimal dibentuk oleh 2 unit isopren atau bahkan lebih begitu ya. Sedangkan satu unit isopren itu sendiri mengandung 5 atom C atau atom karbon dengan susunannya seperti berikut. Ada isopentan seperti ini, ada isopren. Nah, isoprena atau isopren inilah yang menjadi bahan dasar ya, kerangka dasar dalam pembentukan terpenoid. Di sini minimal untuk menjadi terpenoid adalah 2 isopren seperti ini. Jadi head to tail, head to head, atau ini. Nah, berikut disampaikan bahwa terpenoid atau isoprenoid itu merupakan subkelas dari prenilipid tadi ya. Bisa terpen, prenilkuinon, dan sterol. Disintesis oleh tanaman dan mungkin sebagian besar produk bahan alam. Rumus umumnya yaitu C10H16. Kalau dilihat, satu isopren terdiri dari 5C dan minimal untuk jadi terpenoid harus memenuhi 2 isopren minimal ya, yaitu C10H16. Nah, begitu rumus umumnya. Terpenoid mempunyai aktivitas biologi yang sangat penting di beberapa sesquiterpenoid, dan di terpenoid mempunyai sifat antibiotik dan beberapa dari mereka merupakan hormon tanaman dan serangga. Gitu. Isopren ada 2 bentuk aktif yaitu IPP atau isopentenyl pirofosfat dan DMAPP dimetil alil pirofosfat. Jalur biosintesis pembentukan terpenoid ada 2 ya, yaitu jalur mevalonat dan jalur deoksiselulosa. Berikut merupakan biosintesis dari beberapa golongan senyawa ya, ada terpenoid, ada alkaloid, ada flavonoid begitu ya. Nah, ini adalah proses respirasi, jadi karbon dioksida dan air itu merupakan bahan dasar untuk proses respirasi dan fotosintesis. Ini ya. Oke. Kemudian respirasi itu menghasilkan energi dengan melepaskan CO2 dan O2, sedangkan pada fotosintesis mengubah CO2 dan H2O menjadi glukosa dan oksigen dengan tentunya bantuan cahaya matahari. Saya rasa adik-adik ini sudah memahami ya. Fotosintesis dan asimilasi ini melalui fotosintesis senyawa seperti gugus karboksil atau COOH dan turunannya seperti asam sikimat ini akan terbentuk. Asam sikimat sendiri merupakan prekursor penting untuk sintesis senyawa aromatis gitu. Monosakarida atau kita sebut sebagai gula sederhana gitu ya, dapat diubah menjadi asam pirufat atau
CH3COCOOH yang merupakan senyawa kunci dalam metabolisme energi. Asam pirufat selanjutnya diubah menjadi asam asetat, yaitu CH3COH atau asetil-CoA yang berperan dalam siklus Krebs dan sintesis asam amino alifatik. Senyawa seperti asam mevalonat atau ini merupakan prekursor dari terpenoid dan turunannya ya di sini ya. Itu terlibat dalam biosintesis molekul kompleks seperti steroid dan isoprenoid. Makanya saat pengujian terpenoid selalu diiringi dengan steroid. Asam malonat ya, jadi dari asetil-CoA ini kan ada jalur asam mevalonat dan ini ada jalur asam malonat ya. Di asam malonat ini berperan dalam sintesis asam lemak, sedangkan alkaloid ya merupakan senyawa nitrogen alami dan asam prefenat merupakan prekursor untuk asam amino aromatik yang digunakan dalam pembuatan senyawa bioaktif seperti hormon maupun pigmen. Poliketida adalah senyawa yang disintesis dari asetil-CoA dan berperan dalam pembentukan antibiotik alami. Terpenoid yang berasal dari asam mevalonat ini mencakup seperti minyak atsiri dan karet gitu ya. Ada monoterpenoid untuk senyawa terpenoid sederhana ya. Kemudian selain itu asam lemak, asam sinamat, flavonoid dan kumarin merupakan senyawa aromatis yang berperan dalam perlindungan tanaman dan warna bunga. Namun pada pembahasan ini kita tidak sedang membahas asam lemak, flavonoid maupun alkaloid ya, tapi jalur-jalur ini akan membentuk beberapa golongan senyawa lain ya. Yang kita akan pelajari lebih dalam adalah dari jalur ini ya, dari terpenoid. Ini biosintesnya ada dari jalur sikimat ya, dia akan membentuk flavonoid pada ujungnya. Kemudian terpenoid ada di mana? Terpenoid tadi dari jalur apa? Mevalonat kan ya. Dari mevalonat itu ya. Kemudian ada deoksiselulosa tadi kan terbentuk IPP. Kemudian terbentuk terpenoid. Di sini bisa juga dari asetat ya. Jalur asetat, asam asetat itu. Tapi yang terbentuk di sini adalah terpenoid kompleksnya. Ini yang tidak kita sedang bahas ya, yang kita sedang bahas jadi bagian dari terpenoid ini. NC gitu ya, NC2 gitu. Nah, karena minimal kan 2 gitu ya. Kalau misalkan ini N-nya aja 1 namanya monoterpenoid. Kalau 2 diterpenoid. Kalau 3 triterpenoid dan seterusnya. Nanti kita akan bahas seperti itu. Ini lebih jelasnya mungkin ya, biosintesis senyawa terpen, khusus terpen. Jadi 3 asetil-CoA melalui jalur asam mevalonat dia akan membentuk IPP atau dari sini terlihat isopren ya C5. Kemudian terbentuk dimetil alil difosfat DMAPP. Di sini jika satu proses IPP akan membentuk garanil difosfat GPP C10 yaitu monoterpenoid dengan total C adalah 10. Jika 2 kali IPP maka terbentuk farnesil difosfat FPP C15 kita sebut sebagai sesquiterpenoid dan 10-15 ini biasanya zatnya itu mudah menguap ya, jadi minyak atsiri dan biasanya buat parfum itu pakai sesqui atau monoterpen ini. Kemudian ada juga yang di sini 2 kali ya, ada squalen atau kita sebut C30. Ada juga yang menyebutnya sama-sama C30, di sini triterpenoid. Squalen ini nanti bisa juga ke steroid soalnya deh ya. Jadi triterpenoid itu C30 karena ini kelipatan 10 ya, kecuali yang ini tadi ya, C15 ya, sesqui. Kemudian kelipatan 5 sih sebenarnya ya.
tapi nanti kedepannya di perempatan 10 gitu. Ini ada geranyl difosfat atau GGPP, C-nya 20, jika 2 kali menjadi C40 namanya fitun atau tetraterpenoid. Ya, C20 ini juga disebut sebagai diterpenoid. Ya, seperti itulah. Terpenoid diklasifikasikan berdasarkan jumlah unit isopren yang menyusunnya. Tadi di atas sudah sedikit terbahas ya sebenarnya ya. Nah, kalau monoterpenoid di sini kan isopren unitnya ada berapa? 2. Satu isopren ada berapa? 5C kan? Berarti 2 kali 5 10. Nah, itulah. Namanya adalah monoterpenoid. Kalau tidak tadi sesquiterpenoid ya. Nah, C10 itu atau monoterpenoid itu contohnya adalah minyak atsiri, seperti yang khas itu adalah mentol. Mentol kan kamu bisa membau ya, khas banget baunya itu karena minyak atsirinya itu. Kemudian C15 banyak ditemukan pada tanaman tingkat tinggi. C20 atau diterpen ya. Ini contohnya adalah resin tanaman, triterpenoid, C30, squalen merupakan prekursor dari steroid tadi ya. Kemudian tetraterpenoid, contohnya karotenoid. Dan karet itu jika isoprennya itu lebih dari 100 gitu. Berikut ini adalah golongan terpenoid ya. Tadi sebenarnya sama seperti waktu di bab gambar bisintesis ya. Ini lebih ada senyawanya aja, gambar senyawanya aja. Jadi C5 aja deh, isopren digabung kayak gitu-gitu. ABBJ operasinya 2 kali akan menjadi apa. Itulah ya. Ini penjelasan lebih singkat terkait struktur senyawanya aja. Nah, ciri-ciri senyawa terpenoid ini yang pertama, jumlah rantai karbonnya dalam kerangka sebanyak 5 atau kelipatannya sehingga disebut senyawa golongan C5. Seringkali bercabang metil atau branchingnya adalah CH3. Ya, ini metil ya. Karena starting material ini memiliki gugus metil, maka jelaslah terpenoid yang dihasilkan mewarisi gugus metil juga gitu. Kemudian terpenoid ini kadang mengandung gugus metilen atau ikatan rangkap CH2 ini ya. Terminal atau CH2OH disebabkan suatu reaksi pada cabang metil. Pada poin 2 gugus metil tersebut kadang mengalami modifikasi menjadi gugus metilen terminal atau metil yang mengikat hidroksi. Seringkali membentuk cincin atau rantai siklik yang unik. Monoterpenoid seperti mentol dan limonen merupakan komponen utama dari minyak atsiri ya. Mereka bisa terbentuk rantai terbuka maupun dalam bentuk siklik begitu ya. Jadi fragrance oil ini dapat diperoleh dari daun, bunga maupun buah ya. Monoterpenoid dengan sesquiterpenoid atau C10 dan C15 merupakan komponen utama dalam penyusunan essential oil ya. Tadi sudah dijelaskan juga dari awal gitu ya. Dia juga memiliki efek antioksidan ini. Monoterpenoid di tanaman kebanyakan sebagai komponen minyak atsiri ya. Dasar kerangka monoterpen menjadi 4 yaitu rantai terbuka, sikloheksan, siklopentan, dan sistem yang tidak teratur. Ini adalah contoh-contoh senyawa yang termasuk golongan monoterpenoid dengan beberapa penciri rantai terbukanya seperti geraniol, nerol, linalol, dan seterusnya. Sikloheksan ada alfa-terpineol, borneol, terpinolena, alfa-pinena. Siklopentana ada iridan, anisomorfal, dan seterusnya. Ini yang rantai terbuka ya. Rantai terbuka itu artinya dia tidak
tertutup ya, iyalah ya. Maksudnya tidak tersambung keseluruhan gitu ya. Ada rantai yang memang dia terbuka begitu. Ini adalah myrcene, geraniol. Mungkin kalian sering dengar ya geraniol ini ya. Lavandulol. Ini adalah geranial, artemisia keton, dan perilene. Nah, ini yang siklik ya. Jadi ada monoterpenon monosiklik seperti limonen, ini rantai tertutup ya. Dari apa? Citrus sp. Ya, hitung aja, pasti ada 10 C-nya. Ya kan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 gitu ya. Ada 18 cineol dan seterusnya. Ini contoh rantai tertutup ya. Sama, ini masih gabungan rantai tertutup. Masih sama ya, ini safranal, nepatelacton, dan eucarfon. Deteksi monoterpenoid pada plat KLT tergantung dari senyawanya ya, dan dilihat dari beberapa indikator ya. Di sini ada indikator UV, brom 24DNP, dan H2SO4 pekat. Mungkin adik-adik sudah pernah mencobanya di lab ya. Dan yang kita pakai apa? UV sama H2SO4 pekat kan ya. Nah, ini pencirinya seperti ini. Nah, apakah yang adik-adik temukan itu ada di golongan monoterpen? Ya, coba dicek aja. Limonen, dia negatif. Sedangkan pada brom dia positif. 2,4 DNP dia negatif, dan pada saat ditambahkan dengan H2SO4 pekat dia berwarna coklat. Sedangkan alpha pinena dia berwarna coklat dan positif di brom saja. Polygon dia positif keseluruhan dengan warna kuning, dan seterusnya. Mungkin punya adik-adik yang warna apa kemarin? Ungu ya? Ya, bisa jadi itu adalah geraniol, bisa jadi ya. Kemudian kita lanjut. Jika dilakukan dengan penampak noda gitu ya, penampak noda brom, semprot dengan larutan fluoresein 0,05%, diuapi dengan brom, maka terbentuk bercak kuning pada latar belakang merah gitu ya. Itu penciri adanya terpenoid positif. Ini bercak kuning pada latar belakang putih, UV pendek hanya dilihat dari 254 nanometer. H2SO4 disemprotkan, dipanaskan 100 derajat selama 10 menit. Ini tergantung tadi ya, apa namanya, warnanya sesuai dengan senyawa yang terbentuk. Jadi bisa jadi coklat itu bukan menandakan negatif, tapi memang dia senyawa yang lain begitu. Tapi tetap golongan terpenoid. Kemudian yang kedua ini adalah C15 sesquiterpenoid ya. Golongan sesquiterpen ini banyak didapatkan pada tanaman tinggi, namun juga bisa terdapat pada invertebrata. Sesquiterpen dan monoterenoid merupakan konstituen penting dari minyak atsiri dalam tanaman. Oh, ini bukan monoterenoid ya, itu monoterpenoid tipe ya. Struktur sesquiterpenoid ada berbagai sistem, yaitu asiklik, mono, bi, tri, dan tetrasiklik ya. Golongan asiklik ini juga disebut dengan farnesans. Istilah yang diperoleh dari struktur dasarnya yaitu farnesol. Farnesol dan neroldilol merupakan sesquiterpenoid yang diisolasi dari minyak atsiri. Ini contohnya farnesol ya. Sesquiterpenoid monosiklik gitu ya. Di sini contohnya adalah gamma bisapolen dan zingiberin. Ini masih lanjutan ya, lanceol, ada artumeron dan berezon. Ini adalah sesquiterpenoid bisiklik. Bisiklik itu kan 2 ya. Jadi siklik
atau rantai tertutupnya itu ada 2 gitu. Misalkan alfa kadien, guaiol, beta selinen, dan kesil alkohol. Dan seterusnya ini masih bisiklik. Lanjut ke diterpenoid ya. Diterpenoid itu kerangka dasarnya terdiri dari 20 atom C. Atau ada berapa isopren? Ada 4 isopren ya. Tuh. Golongan senyawa ini diturunkan dari geranil pirofosfat atau GGPP seperti yang di bagian alat di atas ya. Diterpenoid dapat diisolasi dari fungi atau tanaman, terdapat dalam resin, eksudat gong, fraksi resin dengan titik didih tinggi yang tertinggal setelah destilasi minyak atsiri. Ini pembentukannya, senyawanya maksud saya. Ini tipe yang siklik ya, diterpenoid siklik. Ada camforen, tapi tipe alfa. Dan seterusnya, adik-adik nanti bisa cek ya. Selanjutnya, sesterpenoid. Ini merupakan 25 atom C. Sebagai perazat golongan ini adalah geranil farnesil pirofosfat, senyawa yang berhasil diisolasi dari sekresi serangga. Gascardia madagascariensis adalah asam gascardat atau gascardic acid gitu ya. Sesterpen juga diisolasi dari berbagai fungi di spesies Helminthosporium dan Cochleobolus. Ini geranil farnesol. Ini contohnya 3 ini 3 kali 5 ya, 15 tambah ini 5, 20 tambah 5. Jadi total adalah 25 atom C. Contoh senyawa golongan sesterpenoid ini ada opiboelin A, asam gascardat itu tadi ya, dan seroplastol. Triterpenoid tersusun atas 62 isopren ya. Atau total berapa? 30. Squalene is the intermediate biological precursor of all terpenoid. Ini ya, prekursor dari golongan triterpenoid. Nah, ini nanti juga bisa masuk ke steroid ya. Terpenoid itu ada asiklik, tetrasiklik, pentasiklik. Ya, asiklik contohnya squalene ini. Squalene ini panjang, rantai panjang aja sih C. Gampangnya. Tetrasiklik banyak pada binatang terutama lanosterol dan steroid turunannya gitu ya. Pentasiklik banyak terdapat dalam tumbuhan, dalam alam terdapat dalam bentuk bebas dan terikat pada satu atau lebih unit gula pada gugus OH di posisi 3 atau kita sebut sebagai saponin triterpenoid. Kerangka triterpenoid pentasiklik ini ada ursan, lupan, oleanan, friedalan, hopan, dan gamma seran. Asam oleanat dan asam ursolat merupakan isomer ini ya, yang secara mekanisme farmakologinya atau aktivitas farmakologinya dia efektif dalam proteksi ya, melindungi, melawan senyawa-senyawa kimia yang menginduksi liver injury atau kerusakan pada liver ya. Ini diujikan pada hewan coba gitu ya. Asam oleanat telah dipasarkan di Cina ini sebagai obat oral gitu ya untuk human liver disorder dengan mekanisme hepatoproteksinya. Caranya pada 2 compound ini atau 2 senyawa ini menghambat aktivasi dari senyawa toksik ya,
dan enhancement of the body defense system gitu ya, meningkatkan sistem pertahanan tubuh gitu. Asam oleanat dan asam ursolat juga dapat long recognized to have anti-inflammatory and anti-lipidemic ya, dia bisa memiliki aktivitas anti-inflamatori dan anti-hiperlipid gitu. Pengujiannya di mana? Di hewan coba atau secara in vivo ya. Dan penelitian yang lain ini sedang dikembangkan untuk terapi pada pasien human atau manusia. Terbaru, dua senyawa tersebut telah tercatat memiliki aktivitas anti tumor gitu ya. Dan tidak lupa di sini ya, yang sering dipakai juga asam oleanat terutama ya, itu relatif tidak toksik dan bisa digunakan pada kosmetik atau produk-produk kesehatan yang lain. Asam oleanat itu bentuknya seperti ini deh ya. Ini merupakan triterpenoid pentasiklik. Ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Namanya pentasiklik gitu ya. Diperoleh dari Phytolacca americana, Syzygium sp, dan bawang putih sebagai anti tumor, hepatoprotil, antivirus, anti HIV. Diisolasi pada beberapa tanaman ya. Antaranya adalah Prosopis glandulosa, Syzygium spesies, termasuk apel Jawa ini ya, Syzygium Semarang kali ini ya. Rose apples that contain it ya. Asam ursolat termasuk terpenoid pentasiklik dengan digunakan sebagai kosmetik dan menghambat beberapa tipe sel kanker gitu ya. Dan seterusnya, kalian bisa baca sendiri ya, saya rasa ya. Asam betulinat ini termasuk terpenoid pentasiklik, digunakan sebagai antivirus, anti malaria, anti inflamasi, dan anti kanker. Terdapat di kulit batang beberapa spesies, yaitu contohnya salah satu adalah Sisyphus mauritiana. Ini asam betulinat, asam moronat. Asam moronat ini diisolasi dari Rus javanica dan Poradendron racembachianum, digunakan sebagai anti HIV, aktif terhadap virus herpes simplex ya. Pentasiklik terpenoid, hepanoid contohnya dari hepan skeleton dengan 5 member ring E ya, karena penta tadi itu ya, widely distributed in prokaryote. Other pentacyclic terpenoid ya, based on lupin skeleton include a very large number of naturally occurring member with different functional group which are found in vegetable and fruit. Saya rasa Anda sudah tahu artinya ya. Ya, ditemukan di sayur dan buah ya, lupeol ini. Lupan ini. Ini bentukan dari lupeol ini menunjukkan biasa muncul di beberapa golongan triterpenoid ya, yang memiliki aktivitas farmakologi, diantaranya ada anti-inflamatori, anti-artritis, dan menghambat tumbuhnya dari tumor. Palmitic acid ester dari lupeol disebut Procrim A ya, jadi ada tambahan di sini. Long chain fatty acid ester C20, C22, C26 dari lupeol ini diekstrak dari tanaman di Afrika gitu ya. Misalkan ada Holarhena floribunda dari familia Apocynaceae yang menunjukkan aktivitas yang kuat sebagai anti malaria ya. Kemudian
palmitat atau asam stearat dari lupeol ini juga diproduksi dari honeybee ya, dari vegetative apice of Asteraceae Baccharis draculifolia dari Brazil, dan disebut sebagai prokrim A dan prokrim B ya. Ini long chain fatty acid esternya. Kalau ini fatty acid ester saja. Ini dua senyawa triterpenoid saponin dari golongan pentasiklik yang sering dipakai ya. Bisa dilihat sendiri. Ini yang baru. Ini gambarnya. Ya ini triterpenoidnya. Lah ini kandungan golongan yang lain glukosanya itu ya. Bisa glukosa saponin, glikosida saponin. Ini adalah tetrahimanol ya, tetrahimanol. Kemudian diisolasi pertama kali melalui protozoa ya, Tetrahymena piriformis. Kemudian dideteksi pada eukariot seperti paku atau pakis, fungi, dan beberapa ciliata. Tetrahiminol ini dicek pada Bacterium Rhodopseudomonas palustris, juga ditemukan ya ini ya di bakteri. Jadi penemuan senyawa ini ada tidak hanya pada tanaman saja, intinya seperti itu loh maksudnya. Jadi beberapa eukariot, protozoa itu juga ada senyawa ini. Di terpenoid asiklis atau squalene ini, kalau heterosiklis itu ada tetrasiklis dan pentasiklik. Tetrasiklik mirip steroid, hanya saja pada steroid ada gugus metil di C10 dan C13. Mohon diingat ya, itu penciri khususnya. Identifikasi triterpenoid bisa menggunakan Lieberman-Burchard dengan cara sampel ditambahkan dengan 3 tetes anhidrat asam asetat, atau kebalik boleh, asam asetat anhidrat, ditambah lagi ini kata kuncinya 1 tetes H2SO4 sehingga dia berwarna merah ungu. Nah, yang mungkin kalau kalian kemarin temukan dan sudah nulis di laporan kalian itu banyak merah ungu yang positif ya, bisa jadi ini juga golongan triterpenoid ya. Lexicarbonyls itu juga salah satu metode detektor untuk triterpenoid dengan cara sampel tambah SpCl3 tambah anhidrat asam asetat sehingga dia berwarna ungu. Pada KLT sampel dilarutkan dulu dengan N-heksan ya. Lalu taruhkan di plat KLT menggunakan fase diam silika gel, fase geraknya N-heksasetat 4:1, penampakan nodanya anisaldehyde asam folfat dipanaskan. Warna merah ungu akan menandakan dia positif terpenoid. Kalau biasanya terpenoid jadi asam asetat, sama isopentil dan seterusnya ya. Ini tadi sudah dibahas sebelumnya ya. Saya skip aja langsung. Isolasi triterpenoid ya. Ini isolasi maksudnya kan kalau dari ekstrak yang kalian pakai itu kan ekstrak itu masih banyak senyawa-senyawa ya, sehingga yang kalian dapatkan itu kan juga di KLT itu banyak noda-noda ya, itu masih ekstrak ya. Tapi kalau isolat itu hanya satu noda saat kita cocokkan di plat KLT gitu ya. Misalkan sampel ditambah dengan kloroform ya, CaCl3 menggunakan metode sokretasi selama 72 jam akan terbentuk ekstrak cair, dibekatkan kemudian didapatkan ekstrak kering, kromatografi klolom dengan fase diam silika gel dilakukan untuk mendapatkan fraksi yang mengandung
triterpenoid. Misalkan di ekstraksi itu ada 5 noda di dalam KLT gitu ya. Saat fraksi itu mungkin menjadi 3, menjadi 4, menjadi 2 gitu ya. Tapi kan masih dalam bentuk banyak senyawa gitu ya, lebih dari 1 senyawa. Nah, untuk mengisolasi satu dilakukan rekristalisasi sampai terbentuk 1 senyawa tunggal, yaitu isolat dari triterpenoid. Serbuk halus kulit batang, bahan tanaman 1 kg dimaserasi dengan 3 liter N-heksan. Ini contoh lain ya, dengan menggunakan maserasi. Selama 7 hari, setelah itu pelarut diuapkan menggunakan rota vapor vakum hingga diperoleh ekstrak berwarna coklat. Misalkan dicek randomnya dapatnya berapa. Sebagian ekstrak dipisahkan menggunakan KKV, kromatografik kolom vakum, menggunakan silika gel 60 dengan eluen heksan etil asetat 7030, diperoleh fraksi-fraksi. Salah satu fraksi dimurnikan dengan cara rekristalisasi dan diperoleh serbuk putih sebagai senyawa pertama sebanyak 18 mg, senyawa 2 sebanyak 14 mg. Itu contoh lainnya. Sampai dia ketemu isolat gitu. Biosintesis senyawa steroid dan terpenoid ini ya. Jadi sudah di sini kalian sudah tahu ada sesqui, ada triterpenoid gitu ya. Ada squalen, ini asikliknya ya. Squalen ini bisa lanosterol untuk jadi steroid ya. Dalam tumbuhan disebut dengan psikoartenol atau fitosterol gitu ya. Kemudian ada tetraterpenoid, yang paling banyak dikenal adalah karotenoid, yaitu warna kuning sampai dengan warna merah, pigmen yang larut lemak dan pelarut lemak atau pelarut nonpolar ya. Gampangnya wortel ya, kalau kalian bingung ya. Itu banyak kandungan karotenoidnya ya. Pigmen-pigmen hidrokarbon disebut karoten, turunan teroksigenasinya disebut xanthophyll. Tetraterpenoid ini C40 ya berarti ya, yang tidak berwarna ada juga namanya phytoen dan phytofluen gitu ya. Perbedaan struktur antara tetraterpenoid berwarna dan tidak berwarna pada jumlah ikatan rangkap terkonjugasinya. Tetraterpenoid berwarna mempunyai ikatan terkonjugasi lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak berwarna. Tetraterpenoid tidak mempunyai sistem cincin terkondensasi yang besar. Yang ada adalah bentuk asiklik, monosiklik, dan atau bisiklik. Ya, kerangka inti tetraterpenoid asiklik itu bisa dilihat seperti ini ya. Ini seperti cermin ya. Kanan kiri sama kecuali yang ini sih. Ya, tapi pada dasarnya sama. Siklisasi pada ujung rantai karbon disebut ionona. Dan siklisasi pada salah satu ujung karbon atau keduanya memberikan 2 tipe karotenoid. Jika hanya ada satu cincin tipe ionona, maka cincin tersebut dituliskan di sebelah kiri. Beberapa senyawa seperti bixin, krosetin mempunyai jumlah atom karbon lebih sedikit dari 40, tapi dimasukkan dalam golongan karotenoid karena mereka merupakan turunan dari hasil degradasi karotenoid. Nah, ini bixin ya. Krosetin mempunyai jumlah atom karbon lebih sedikit dari 40, tapi dimasukkan karena mereka merupakan turunan dari degradasi karotenoid. Ini adalah aurosantin dan phytofluen. Ini phytoen, bixin ya, bixin tadi ya. Krosetin ini. Nah, karotenoid ini akan membuat warna menjadi kuning, orange gitu ya. Kuning pada jagung, orange pada carrot, wortel, dan merah pada tomat. Nah, itu ada kandungan karotenoidnya. Karotenoid ini juga memberikan warna pada salmon yang warna orange gitu ya, goldfish warna orange juga kan, dan flamingos yang ada keorenan ya, pink orange gitu kan ya. Nah, yang orange karotenoid itu terdiri dari alfa, beta, dan gamma karoten.
Sedangkan pada red carotenoid itu lycopene dan astaxanthin. Sedangkan yellow carotene itu adalah senyawa lutein zeaxanthin. Dan lebih dari 600 carotenoid ini telah ditemukan di tanaman. Separuh atau 50 carotenoid di manusia, makan manusia maksudnya, diabsorpsi juga pada bloodstream, ya, pembuluh darah ya. Kemudian lycopene, beta karoten 30%-nya dari plasma karotenoid, hanya pada alfa, beta dan beberapa karoten seperti bukan lycopene atau lutein dapat dikonversi ke vitamin A. Baik itu alfa karoten dan beta karoten ini memiliki proteksi atau perlindungan melawan kanker pada liver dan kanker pada paru-paru. Ini dibuktikan pada uji in vivo atau uji pada hewan coba ya. Ini contoh lutein, jagung, kuning telur yang warna kekuningan gitu ya. Dan aktivitasnya bisa dilihat di sini. Ini lycopene di tomat, pink grapefruit, guava, pepaya dan seterusnya. Ini adalah yang bawa aktivitas farmakologinya. Ini rangkumannya. Ini beta karoten ya. Beta karoten itu weak antioxidant ya. Tapi dia bisa menstimulasi perbaikan enzim DNA. Astaxanthin ya, antioksidan paling besar, the super antioxidant itu astaxanthin. Mungkin seliuran di FYP kalian juga ya, sampai produknya seperti itu ya. Karena ini memang 10 times more powerful antioxidant than any other carotenoid ya. 10 kali lebih powerful dalam memberikan aktivitas antioksidan dibandingkan dengan carotenoid yang lain. Boost T cell production and cytokine release gitu. Can cross the blood-brain barrier. Dia dapat melewati BBB. Disebut juga brain antioxidant. Saking kuatnya si astaxanthin ini. Ini golongan karotenoid atau C40 dari terpenoid. Ingat ya adik-adik. Oke, selanjutnya ini beberapa karotenoid struktur alfa karoten, beta karoten, gamma dan seterusnya. Ini lycopene ya. Ini titik-titik ini bukan titik-titik ya, seharusnya C yang rantai panjang itulah. Yang membedakan hanya di sisi kanan dan kirinya ini ya. Masuk ke bab berikutnya, yaitu steroid ya. Steroid merupakan suatu senyawa berinti siklopentanol perhidrofentrena yang molekulnya memiliki inti gabungan 3 cincin sikloheksan dan 1 cincin siklopentan dengan 17 atom C atau atom karbon. Contoh steroid termasuk kolesterol, fitosterol gitu ya. Sitosterol, hormon steroid. Nah, fitosterol misalnya dapat menurunkan kolesterol darah ditemukan dalam minyak nabati kayak gitu. Nih ya bedanya ya. Bobo itu kok enggak 20 atau kelipatan 5 itu tadi ya, dia turunan dari squalene sebelumnya, tapi dia nggak bisa dijauhkan gitu. Tapi dia juga bukan termasuk golongan terpenoid ya. Oh ya maksudnya turunan. Steroid alami berasal dari transformasi triterpenoid yaitu lanosterol dan sikloartenol. Transformasi ini maksudnya ya turunan tadi ya. Steroid tanaman, fitosteroid ini sikloartenol, sedangkan steroid hewan lanosterol. Fitosteroid ditemukan dalam bentuk kolekalsiferol atau kita sebut sebagai vitamin D. Sterol ini ada kolesterol, sitosterol, kampesterol, sigmasterol, ergosterol. Ini banyak banget di tanaman ya, Dek ya. Steroid alkaloid ada tomatidin, solasodin, sapogenin steroid atau diosgenin dan hekogenin ini contohnya. Sterol merupakan senyawa golongan steroid yang punya rantai samping cukup panjang terikat pada atom C17. Senyawa ini biasanya mengandung 27 sampai 29 atom C.
Sterol berdasarkan asalnya diklasifikasikan menjadi 4, yaitu zoosterol dari hewan, phytosterol, phyto dari tanaman, mycosterol dari jamur, marine sterol dari marin. Marin itu laut-lautan ya, marine. Karakteristik senyawa sterol ditunjukkan dengan adanya rantai isoprenoid pada atom C17, gugus hidroksi pada atom C3, ikatan rangkap pada C5 dan C22, adanya gugus metil pada C10 dan C13. Sterol banyak dijumpai pada hewan tanaman antara lain kampesterol, sigmasterol, dan sitosterol. Di kolesterol sangat dikit. Fitosterol juga dikenal sebagai sterol tumbuhan ya. Kelompok sterol alkohol yang ada secara alami di dalam tumbuhan tidak ditemukan pada mamalia. Sesudah dipurifikasi atau diisolasi, fitosterol tampak sebagai bubuk putih dengan bau yang khas gitu ya. Senyawa ini tidak larut dalam air tapi larut dalam alkohol. Senyawa ini banyak digunakan sebagai bahan pengobatan dan kosmetik. Ini senyawanya beta-sitosterol dan ergosterol. Ini steroid ya. Fitosterol spesifik, molekul yang tampak di atas adalah beta-sitosterol tadi ya. Kampesterol diperoleh dengan melepas atom karbon di 24. Yang kedua, kolesterol diperoleh dengan melepas atom karbon ke 24 pertama dan 24 kedua, melepas atom hidrogen dari karbon ke 22 dan 23 menghasilkan stigmasterol. Ya. Brachisterol diperoleh dengan melepas atom karbon 24 dan hidrogen dari karbon 22 dan 23, sedangkan ergosterol diperoleh dari pelepasan atom hidrogen dari C7 dan C8 dari brachisterol. Jadi hilang 1C, hilang 2C, namanya jadi beda lagi ya. Senyawanya senyawa yang baru. Kegunaan fitosterol itu ada struktur penyusun tanaman, pendeteksi ion materi organik, menurunkan kolesterol, dan mencegah terjadinya kanker. Fitosterol terdapat dalam jumlah kecil di dalam minyak tumbuhan, ada minyak jagung, ada minyak kedelai, gitu ya, kolestin merupakan fitosterol kompleks yang diisolasi dari minyak tumbuhan, yaitu ada kampesterol, sigmasterol, brachisterol, dan dipasarkan sebagai suplemen. Makanya saya bilang sigmasterol itu banyak, beta-sitosterol nanti ya. Itu juga banyak. Kalau kalian melakukan isolasi pada salah satu aja bagian tumbuhan pasti ketemu ini soalnya, gitu ya. Sterol dapat mengurangi kolesterol pada subjek manusia sampai dengan 15%. Di Indonesia, produk-produk pangan yang mengandung fitosterol antara lain adalah produk-produk yang berasal dari tumbuhan seperti margarin. Beda ya, margarin dengan mentega. Karena merupakan penyusun membran tumbuhan, banyak hal yang lumrah jika fitosterol ini ditemukan di seluruh produk makanan ringan yang mengandung kacang. Fitosterol juga dapat diperoleh dari suplemen makanan, sereal, jumlah produk susu tersuplementasi, misalkan Tropican. Nah, slim non-fat fitosterol. Sebut merek ya. Nggak apa-apa ya, ini contoh ya. Saya nggak di-endorse. Ini saringosterol, turunan dari fucosterol. Dalam gagang coklat ya, Phaeophyta. Saringosterol diharapkan menjadi obat TBC di masa depan. Penomoran inti sterol ini ya, tadi ya. Nah, tadi yang berkurang itu di sini 22, 23, 241, 242. Sikloartenol lebih dari 250 tipe fitosterol ditemukan dan ada di dalam tanaman begitu ya. Saya lanjut kembali ya. Karakteristik senyawa sterol ditunjukkan dengan adanya rantai isoprenoid pada atom C17, gugus hidroksi pada atom C3,
Kemudian ada ikatan rangkap pada C5 dan C22, serta adanya gugus metil di C10 dan C13. Sterol yang banyak ditumpai pada tanaman antara lain adalah kolesterol, kampesterol, stigmasterol, dan sitosterol. Ini contoh kolesterol ya, diingat-ingat. Kampesterol, sitosterol, stigmasterol. Fitostanol merupakan fitosterol jenuh dan tidak punya ikatan rangkap, diproduksi dengan cara hidrogenasi fitosterol. Dan seterusnya bisa kalian lihat di sini ya. Nah, sebanyak 60% dari sterol yang terdapat pada feses manusia adalah coprostanol. Ini pengujian untuk beberapa golongan sterol ya, steroid ya. Ada kolesterol dengan uji KLT, menghasilkan noda dan nilai RF-nya sama ya, sulit dibedakan antara kolesterol, kampesterol, stigmasterol, dan sitosterol. Tapi untuk secara HPLC dan GC ini baru bisa dibedakan dari waktu retensinya ya. Kalau KLT nggak kelihatannya sama aja gitu ya. Kemudian identifikasi sterol bisa menggunakan Lieberman-Burchard. Dia akan menunjukkan warna hijau kebiruan dengan fase diamnya silikat gel, fase geraknya kloroform EA 4:1, penampakan nodanya menggunakan acetaldehid asam sulfat yang dipanaskan, memberikan warna merah ungu sampai dengan biru ungu ya. Di terpenoid tetrasiklik seringkali disebut dengan trimetil steroid karena ada 2 gugus metil pada C4 dan 1 metil pada C14. Alur biosintesis steroid, nah ini tadi yang membedakan di skualennya ini ya, ada 2-3 epoksi skualen yang akan menjadi lanosterol maupun sikloartenol. Sikloartenol di tanaman, kalau lanosterol ini di hewan ya. Keduanya ini akan menjadi steroid. Ini isolasi steroid, sampel ditambah dengan kloroform, metanol dengan perbandingan 2:1, menggunakan sokletasi sampai diperoleh ekstrak, diuapkan, ditambah CHCr3 lagi, disaring, difiltrat, diuapkan, dan disaburkan dengan larutan KOH 20% dalam etanol 60%. Kemudian diperoleh fraksi yang tersabunkan ya, diekstraksi menggunakan EA, fraksi etil asetat diuapkan sampai diperoleh dengan steroid. Ini adalah saponin ya. Saponin merupakan suatu glikosida yang terdiri atas glikon dan aglikon. Glikon biasanya berupa beberapa monosakarida dan aglikon triterpenoid atau steroid gitu ya. Contohnya adalah digitonin, suatu saponin dalam struktur kimianya terdapat digitogenin, dan oligosakarida yang terdiri dari 1 silosa, 2 glukosa, dan 2 galaktosa. Glikosilasi biasanya terjadi di OH posisi C3. Saponin lebih polar dibandingkan dengan sapogenin karena pada saponin terdapat ikatan glikosida. Saponin bila dihidrolisis dengan asam akan menghasilkan gula sapogenin. Nah, sapogenin ini bisa berupa triterpenoid maupun steroid. Ini contoh digitonin. Ini adalah tambah informasi terkait saponin begitu ya. Ini kenapa kalian harus menguji pada air dan diocok ya, karena memang dia akan terbentuk saat ini they produce when shaken in aqueous solution ya, ketika dikocok dengan pelarut air gitu ya. Ada hidrofilik glikosida yang terkombinasi dengan lipofilik terpen derivat ya. Ini kenapa dia sampai bentuk busa. Saponin banyak ditemukan dalam tanaman. Nama saponin berasal dari genus Saponaria, famili Caryophyllaceae. Akar tanaman ini digunakan sebagai sabun ya, atau rarak itu dia yang di praktikum kalian ya. Sapindaceae, genus Sapindus, Sapindus rarak, famili Aceraceae,
dan Hippocastanaceae. Dalam tanaman, saponin bisa terdapat pada berbagai tanaman seperti daun, batang, akar, umbi, bunga, dan buah. Untuk menghidrolisis digunakan dengan asam ya HCl, kemudian dibasahkan dengan amonia sampai dengan pH 10, lalu sapogeninnya diekstraksi dengan pelarut N-heksan atau kloroform. Apabila hidrolisisnya berhasil, maka uji KLT terhadap ekstrak yang mengandung saponin akan menghasilkan kromatogram yang berbeda dengan sapogenin hasil hidrolisis. Sifat-sifat saponin, dia membentuk buih bila dikocok dengan air, dapat menghemolisis darah, larut dalam air, etanol dan metanol, namun tidak larut dalam eter. Toksik terhadap ikan. Saponin triterpenoid, sapogeninnya pada umumnya terdapat tapi tipe oleana, tipe ursan, dan lupang itu sangat jarang. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan terkait materi saponin, steroid, dan terpenoid ya. Saya balik dari bawah ya. Semoga adik-adik bisa paham. Jika masih ada yang kurang bisa memahami, bisa ditanyakan melalui CO dan atau langsung ke saya boleh juga gitu ya. Silakan dipahami terlebih dahulu untuk materi ini. Semoga bisa membantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.